pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di alam panah ini, Al-Quran itu belum dibukukan seperti sekarang ini. Jadi ngaran Al-Quran itu mana kitabnya belum ada. Al-Quran pada waktu hidup Rasulullah itu masih berada di dalam hafalan-hafalan para sahabat yang hafal. Ada sebagian ditulis di batu-batuan, ada ditulis di daun-daunan, ada ditulis di kulit-kulit kambing yang dikeringkan atau kulit unta. Sampai akhirnya Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat, Al-Quran itu masih belum ada wujudnya. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau berpikir, artinya kalau Al-Quran ini kada dikumpulkan, kada dijilid menjadi satu, ini nantinya akan menyulitkan generasi-generasi yang akan datang. Siapa tahu nantinya yang hafal-hafal Quran itu wafat, generasi berikutnya kada hafal lagi, akhirnya Quran bisa hilang. Nah, beliau Abu Bakar Siddiq itu berinisiatif dan bersama-sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi Zaid bin Thabit inilah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran, mencatat Al-Quran dari hafalan-hafalan yang ada di dalam dada para sahabat sampai Al-Quran yang bertebaran di daun-daunan, di batu-batuan dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit ini menjadi satu biji Al-Quran. Para muhibbin rahimakumullah, setelah Abu Bakar ini wafat, Khalifah Umar bin Khattab yang kedua, Al-Quran masih demikian adanya. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman berinisiatif untuk menyusun kembali Al-Quran yang dihimpunkan oleh Zaid bin Thabit itu, disusun surah-surahnya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah semasa beliau masih hidup. Jadi Zaid bin Thabit ini menyusun Quran, menyusun mintu aja, surahnya kada bersusun, kada beratur, cuma lengkap sebiji Al-Quran. Utsman bin Affan lah yang menyusun Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah semasa beliau hidup, disusun surah-surahnya sedemikian rupa, mulai dari Al-Fatihah yang pertama, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai seterusnya. Itu merupakan jasanya daripada Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah berkata, setiap kita membaca Al-Quran itu Abu Bakar Siddiq dapat satu pahala. Setiap umat muslim sampai hari kiamat membaca Al-Quran itu Abu Bakar Siddiq dapat pahala. Kenapa? Sebabnya karena beliaulah orang yang pertama yang punya gagasan untuk menghimpunkan Al-Quran itu. Pada masa Utsman bin Affan, kemudian masa Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Khalifah Muawiyah, Yazid dan Muawiyah sampai seterusnya, Al-Quran sudah disusun surahnya namun belum diberi titik dan belum diberi baris. Jadi kada bertitik dan kada berbaris, sehingga orang nang kada mengaji kada kau membaca Al-Quran. Sebabnya kada ada titiknya. Apakah huruf ta kah ini? Apakah huruf sa? Apakah huruf ba? Kada tahu. Sama bentuknya macam jukung. Nah, jadi mesti orang dahulu belajar Al-Quran talaki, artinya langsung berguru. Berguru
dibacakan Quran dijaga. Nah, kalau membaca seorang kada bisa karena titiknya belum ada, barisnya belum ada. Nah, kemudian menurut sebagian ahli sejarah mengatakan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah yang ke-10 sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 80 Hijriah sekitar itu, Abdul Malik bin Marwan ini berinisiatif menyuruh para ulama waktu itu untuk memberikan titik-titik pada Al-Quran sekaligus baris-barisnya. Salah satu ulama yang beliau perintahkan untuk mengerjakan itu adalah yang disebut dengan Syekh Yahya bin Ya'mur. Para muhibbin rahimakumullah, akhirnya Al-Quran Al-Karim sampai kepada kita dengan mudah, dengan sudah nyaman dibaca. Ada susunan-susunan surahnya, ada titik-titiknya, dan ada baris-barisnya. Itu semua adalah merupakan jasa daripada pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, bahwa Al-Quran yang ada pada sekarang ini adalah merupakan bid'ah hasanah. Karena zaman Rasulullah kada ada Al-Quran macam kita. Itu menyusun Al-Quran, menyusun surah-surahnya, itu merupakan inisiatif daripada para sahabat. Jadi itu bid'ah. Orang-orang yang anti bid'ah hendaknya jangan membaca Quran yang ada-ada ini. Itu bid'ah, namun disebut namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik.